Shalom, selamat berjumpa ibu-ibu yang dikaruniai Roh Kudus. Selamat pada kesempatan ini saya sampaikan buat kita sekalian dimanapun kita ada pada saat ini. Dalam ibadah pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa kita bersiap-siap untuk memasuki di mana kita bersama pemerintah akan melaksanakan new normal. Itu berarti dalam kehidupan ini ibu-ibu punya peranan yang sangat penting. Ibu-ibu hebat, ibu-ibu luar biasa, ibu-ibu bekerjanya luar biasa. 1 kali 24 jam, pagi-pagi benar sudah bangun mempersiapkan makanan, minuman, kebutuhan keluarga. Setelah itu pergi ke kantor, ada yang sebagai pegawai ASN, ada pegawai swasta, ada dosen, ada guru, bahkan ada yang sebagai perawat, ada yang sebagai dokter, ada di garda garis terdepan dalam pelayanan ini. Saya bangga, saya salut dengan ibu-ibu yang ada. Oleh karena itu, ketika ibu-ibu dalam segala aktivitas setiap hari, saya mengajak kita supaya kita senantiasa boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu dalam situasi memasuki dan berada di new normal ini, kita harus betul-betul mempersiapkan diri. Jangan gegabah. Karena virus itu selalu saja masih ada berkeliaran di sekitar kita. Kita harus senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang ada, baik dari WHO maupun dari pemerintah, juga dari dinas kesehatan yang ada di mana kita ada. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak ibu-ibu yang ada supaya kita bersama-sama hidup oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dari bagian perikop 1 Korintus pasal 12 ayat 4 hingga ayat 13. Bagian perikop ini, ibu-ibu, kita perhatikan di sini, ini dilatar belakangi oleh situasi di mana situasi yang terjadi pada waktu itu, orang-orang yang ada di Korintus itu rupanya ada yang pandang enteng. Jadi bukan cuma sekarang orang ada yang pandang-pandang enteng. Di zaman di jemaat Korintus ada yang pandang enteng. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus dia memberi penjelasan kepada jemaat tentang dalam kehidupan yang memiliki kepelbagaian karunia. Jadi dalam kepelbagaian karunia yang ada rupa-rupa karunia yang ada, yang diberikan, tetapi ada satu roh. Kemudian ada rupa-rupa dari pelayanan, tetapi ada satu Tuhan. Esa. Itu berarti dalam kehidupan ini juga ada berbagai-bagai tentu perbuatan-perbuatan ajaib yang dapat dilakukan. Tetapi ada Allah yang esa, itulah Allah yang satu itu yang mengajarkan kepada kita semua supaya senantiasa saling menghargai, saling menghormati satu terhadap yang lainnya. Selanjutnya ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ibu-ibu yang hebat yang diberkati oleh Tuhan. Rasul Paulus dia memberi perincian bahwa kepelbagaian karunia dalam satu roh Allah itu yang menurut pengamatan itu dimiliki oleh orang-orang yang percaya, persekutuan jemaat itu sendiri. Meskipun latar belakang atau asal mereka itu berbeda-beda. Ada di antara mereka yang mampu berkata-kata dengan hikmat luar biasa. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk menjelaskan kebenaran paling tinggi
tinggi. Ya, kebenaran yang paling tinggi mengenai kehidupan ilahi itu yang bisa dijelaskan olehnya dan di dalam Yesus Kristus, maka kesempurnaan firman Allah dinyatakan. Karunia lain yang juga turun dari kuasa Kristus itu nampak. Ternyata itu dimiliki juga oleh beberapa orang yang ada di kalangan jemaat. Di antara mereka ada yang mampu menjelaskan apa-apa yang terjadi dalam kehidupan ini mengenai ajaran Kristus. Memang benar, Yesus adalah Tuhan. Dia sudah wafat. Dia sebagai jalan keselamatan untuk penebusan dosa manusia. Ia pula sudah bangkit. Dia juga sudah menjadi pemenang atas maut. Nah, kesempurnaan kuasanya menjadikan ia diagungkan dan dimuliakan. Ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dia naik ke surga. Yesus telah menerima kuasa itu dan dia memerintah oleh kuasa Allah. Yesus adalah Allah yang patut diagungkan. Yesus yang patut ditinggikan. Yesus yang patut dimuliakan. Dari dua karunia roh yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Korintus, tentu masih ditambah lagi dengan adanya kemampuan untuk bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah. Karunia berikut yaitu pemberian iman. Ya, meskipun ada di antara mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai pergumulan dalam hidup. Nah, kalau situasi sekarang, tantangan kita yang ada ini adalah tantangan pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu wacana pemerintah kita luar biasa. Kita harus ikuti itu. Dan new normal ini tentu ada fase-fase yang harus kita ikuti. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat. Dan semua itu nanti akan dievaluasi. Dan gereja, ibu-ibu adalah warga gereja, bagian integral daripada masyarakat Indonesia. Ibu-ibu punya peran bersama-sama untuk maju bersama di tengah-tengah situasi COVID-19 dan kita bersama-sama memasuki new normal dengan karunia-karunia. Masing-masing ibu-ibu memiliki karunia dan hendaknya karunia itu difungsikan. Jangan tentu disimpan, karena Tuhan mau supaya karunia-karunia yang ada itu difungsikan. Semua itu difungsikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Terpujilah nama Tuhan.